Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Semarang. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, saya Feni Novitasari, NIM 21055523038, program studi S1 Akuntansi. Saya bekerja di sebuah perusahaan distributor oli. Dan perkenalkan, teman saya Stefani Paulina, NIM 2205526.009. Di sini kami membuat video ini guna memenuhi tugas ujian tengah semester. Sebelum ke materi, kami perkenalkan terlebih dahulu Fakultas Ekonomika dan Bisnis di Universitas Tikubang Semarang. Fakultas Ekonomi dan Bisnis termasuk fakultas favorit bagi masyarakat. Fakultas ini mempelajari dan menyediakan program studi yang berkaitan dengan ilmu ekonomi dan memiliki komitmen untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan handal di bidang ekonomi. Di Unisbank sendiri, Fakultas Ekonomika dan Bisnis mewujudkan akreditasi yang baik dengan nilai akreditas program studi seluruhnya mendapatkan nilai A oleh BANPT. Program studi yang terdapat di Fakultas Ekonomika dan Bisnis adalah S1 Manajemen, S1 Akuntansi, dan D3 Keuangan Perbankan. Untuk itu, Fakultas Ekonomika dan Bisnis atau FEB dapat dikatakan mencapai akreditasi A atau unggul. Selain itu, Fakultas Ekonomika dan Bisnis juga terdapat program studi pendidikan profesi akuntansi atau PPAK. Di fakultas ini juga dilengkapi dengan fasilitas seperti laboratorium komputer, laboratorium akuntansi, pojok bursa efek, dan mini bank. Baik, langsung saja masuk ke materi mata kuliah audit internal dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Berikut materi pembahasan meliputi yang pertama, Satuan Kerja Audit Intern, meliputi merancang sistem pengendalian dan peran dan fungsi SKAI dalam sistem pengendalian. Yang kedua, program anti pencucian. Di sini ada definisi pencucian uang atau money laundry dan customer due diligence. Baik, yang pertama, Satuan Kerja Audit Internal. Audit internal berpedoman pada piagam audit internal yang ditetapkan oleh direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Piagam audit internal antara lain memuat struktur dan kedudukan, tanggung jawab dan wewenang, kode etik, serta kebijakan fungsi audit internal. Berdasarkan Peraturan EJK Nomor 56/POJK 04/2015 tanggal 23 Desember 2015, segala bentuk tindakan baik berupa pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian unit audit internal harus segera dilaporkan kepada OJK. Unit audit internal merupakan unit kerja independen yang dipimpin oleh seorang kepala audit internal. Kepala audit internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris. Kepala audit internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Sistem pengendalian internal. Menurut Mulyadi 2013, pengendalian internal adalah struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang telah dikoordinasi untuk menjaga kekayaan suatu perusahaan yang tugasnya meliputi mengecek ketepatan laporan keuangan, mendorong efisien operasional, dan mendorong karyawan untuk mematuhi kebijakan manajemen yang ada. Sistem pengendalian internal berfungsi untuk mengelola dan mengendalikan risiko dengan baik sehingga tercipta kegiatan operasi yang sehat dan aman. Komponen ini meliputi seluruh kebijakan dan prosedur di seluruh fungsi operasional dengan bertujuan untuk melindungi aset. Penerapan pengendalian internal diarahkan untuk mendukung pencapaian efektivitas dan efisien operasi. Sistem pengendalian internal yang baik diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan, menambah keyakinan bagi manajemen,
mendorong kepatuhan pada peraturan, serta meminimalkan resiko kerugian. Dewan Komisaris dan Direksi meyakini bahwa kinerja yang baik dan peningkatan nilai perusahaan hanya dapat dicapai melalui penerapan tata kelola perusahaan secara baik dan benar. Salah satu implementasinya adalah sistem pengendalian internal yang dilakukan secara efektif. Merancang sistem pengendalian. Pengendalian internal merupakan tanggung jawab dari manajemen perusahaan. Meski terlihat bahwa pelaksanaan pengendalian internal ini melibatkan seluruh anggota, namun tetap saja secara struktur, manajemen yang bertanggung jawab. Kedua, memberikan kepercayaan yang wajar dan tidak absolut. Hal ini terjadi karena banyak pertimbangan mengenai kebutuhan, biaya, dan tujuan lain. Kemudian yang ketiga, pengendalian internal memiliki keterbatasan. Pelaksanaan ini tidak selalu efektif, tergantung pada kompetensi dan keandalan pelaksanaannya. Yang keempat, sistem pengelolaan data dalam pengendalian internal berguna untuk mengembangkan informasi terkait tujuan dan perusahaan. Kemudian, pengendalian internal memiliki tujuan dalam laporan keuangan, kepatuhan, dan operasi tumpang tindih. Yang terakhir, pengendalian internal dalam audit merupakan suatu proses pengembangan dalam akuntansi. Pengendalian internal ini adalah langkah komprehensif dan terintegrasi serta tidak ditambahkan dalam infrastruktur perusahaan. Prinsip-prinsip aktivitas pengendalian internal. Ada 6 prinsip dari aktivitas pengendalian, antara lain: yang pertama, establishment of responsibility atau pembentukan tanggung jawab. Sebuah prinsip penting dari pengendalian internal adalah dengan menetapkan tanggung jawab kepada karyawan tertentu. Pengendalian menjadi efektif ketika hanya seorang yang ditugaskan untuk bertanggung jawab tertentu. Pembentukan tanggung jawab sering mengharuskan pembatasan akses kepada karyawan yang memiliki otoritas. Yang kedua, pemisahan tugas. Pemisahan tugas sangat penting dalam sistem pengendalian internal. Contohnya, karyawan yang merancang sistem komputer tidak boleh ditugaskan untuk pekerjaan yang menggunakan sistem tersebut, karena mereka bisa saja merancang sistem yang menguntungkan mereka secara pribadi dan melakukan kecurangan. Yang ketiga, prosedur dokumentasi. Perusahaan harus membangun prosedur untuk mendokumentasi setiap transaksi. Perusahaan seharusnya menomorkan setiap dokumen transaksi sehingga kejadian transaksi dicatat 2 kali dapat terhindar. Yang keempat, pengendalian secara fisik. Pengendalian secara fisik berhubungan dengan penjagaan aset dan memastikan ketepatan dan reliabilitas catatan akuntansi. Beberapa pengendalian secara fisik seperti safety deposit box untuk penempatan kas, fasilitas komputer dengan password, pemantauan dengan TV, penggunaan alarm, time clock untuk mencatat waktu kerja. Yang kelima, verifikasi internal yang independen. Prinsip ini melibatkan pemeriksaan data yang diperiksa oleh karyawan. Pemeriksaan catatan secara berkala atau secara mendadak seharusnya dilakukan oleh perusahaan. Yang keenam, pengendalian sumber daya manusia. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan sehubungan dengan pengendalian sumber daya manusia antara lain adalah memantau karyawan yang memegang kas, merotasi pekerjaan karyawan, dan memberikan karyawan kesempatan untuk berlibur. Melakukan pemeriksaan latar belakang. Yang dimaksudkan dengan pemeriksaan latar belakang adalah mengecek apakah pelamar kerja merupakan lulusan dari sekolah yang terdaftar di list perusahaan. Audit internal. Menurut Peraturan OJK Nomor 56 Tahun 2015, audit internal adalah suatu kegiatan assurance atau pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko,
pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan. Dengan kata lain, audit internal bertanggung jawab untuk memberikan assurance atau keyakinan yang independen dan objektif bagi operasional, manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan. Untuk mengemban tanggung jawab ini, perusahaan publik diwajibkan memiliki unit audit internal. Ada beberapa poin yang menjelaskan peran unit audit internal dengan memberikan assurance yang independen dan objektif bagi perusahaan. Yang pertama, unit audit internal harus beroperasi secara independen dari unit-unit operasional dalam perusahaan. Hal ini berarti bahwa unit audit internal tidak boleh berpengaruh oleh tekanan atau pengaruh dari pihak-pihak yang sedang diaudit, sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan objektif dan tanpa kecenderungan. Yang kedua, audit internal harus dilakukan dengan objektivitas tinggi. Ini berarti bahwa audit internal harus menganalisis fakta-fakta secara objektif, tanpa memihak atau memiliki kepentingan pribadi dalam hasil audit. Objektivitas ini memastikan bahwa temuan dan rekomendasi yang diberikan oleh audit internal dapat dipercaya dan diandalkan. Kemudian yang ketiga, audit internal bertanggung jawab untuk mengevaluasi efektivitas operasional perusahaan. Ini meliputi penilaian terhadap efisien proses bisnis, identifikasi dan penilaian risiko-risiko yang dihadapi perusahaan, serta penilaian terhadap kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, dan regulasi yang berlaku. Keempat, salah satu fokus utama audit internal adalah pengendalian internal. Unit audit internal mengevaluasi desain dan implementasi pengendalian internal dalam perusahaan untuk memastikan bahwa aset perusahaan dilindungi, risiko dikelola secara efektif, dan operasi perusahaan berjalan sesuai dengan tujuan dan strategi perusahaan. Audit internal juga mengevaluasi proses tata kelola perusahaan, termasuk peran dan kinerja dewan direksi, kebijakan dan praktik manajemen risiko, dan transparansi laporan keuangan. Penilaian ini membantu memastikan bahwa perusahaan dijalankan dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan standar yang berlaku. Audit internal memainkan peran penting dalam memberikan keyakinan kepada manajemen, dewan direksi, pemegang saham, dan pihak-pihak lainnya bahwa perusahaan menjalankan operasinya dengan baik, efisien, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini juga membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Perencanaan audit intern. Menurut Hito Tugiman tahun 2006, audit intern haruslah merencanakan setiap pemeriksaan. Perencanaan haruslah didokumentasikan dan harus meliputi yang pertama, penetapan tujuan audit dan lingkup pekerjaan. Yang kedua, memperoleh informasi dasar atau background informasi tentang kegiatan-kegiatan yang akan diperiksa. Yang ketiga, penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan audit. Yang keempat, memberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu. Yang kelima, melaksanakan survei untuk mengenali kegiatan yang diperlukan, risiko-risiko, dan pengawasan-pengawasan. Yang keenam, penulisan program audit. Yang ketujuh, penentuan bagaimana, kapan, dan kepada siapa hasil-hasil audit disampaikan. Yang terakhir, memperoleh persetujuan bagi rencana kerja audit. Kualifikasi unit audit internal. Yang pertama, memiliki integritas dan perilaku profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya. Yang ketiga, memiliki
pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Yang keempat, memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif. Yang kelima, mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Audit Internal. Yang keenam, mematuhi kode etik audit internal. Yang ketujuh, menjaga kerahasiaan informasi dan atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit internal, kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan atau putusan pengadilan. Yang ke-8, memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko. Yang terakhir, bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalnya secara terus-menerus. Tugas dan tanggung jawab audit internal. Yang pertama, menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan. Yang kedua, memiliki efektivitas sistem pengendalian internal, sistem manajemen risiko, dan sistem teknologi informasi sesuai kebijakan perseroan. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya. Yang keempat, melaksanakan audit investigasi apabila diperlukan. Yang kelima, menguji ketaatan atas peraturan dan ketentuan yang berlaku di perseroan dan entitas anak perseroan. Yang keenam, mengembangkan dan melaksanakan rencana kerja audit internal berbasis resiko bagi perseroan. Yang ketujuh, memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen. Yang ke-8, membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Yang ke-9, memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut atas perbaikan yang telah disarankan. 10. Bekerja sama dengan komite audit. 11. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan. 12. Mengkoordinasi atas aktivitas pekerjaan audit internal dan eksternal untuk menghindari duplikasi. Wewenang audit internal. Seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya. Ini maksudnya untuk menjalankan tugas audit dengan baik, unit audit internal perlu memiliki akses penuh terhadap semua informasi yang relevan tentang perusahaan ini, termasuk data keuangan, prosedur operasional, kebijakan perusahaan, laporan kinerja, dan informasi lainnya yang diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian internal dan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku. Yang kedua, melakukan komunikasi langsung dengan direksi, dewan komisaris, dan atau komite audit. Ini dimaksud unit audit internal memiliki tanggung jawab untuk berkomunikasi langsung dengan pimpinan perusahaan seperti direksi dan dewan komisaris, serta dengan komite audit. Komunikasi ini penting untuk memberikan update tentang temuan dan hasil audit, serta untuk mendiskusikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan. Kemudian yang ketiga, mengadakan rapat rutin dan khusus dengan direksi, dewan komisaris, dan atau komite audit. Di mana unit audit internal biasanya mengadakan rapat rutin dengan direksi, dewan komisaris, dan atau komite audit untuk membahas agenda audit, proses audit, progres audit, temuan penting, serta rekomendasi perbaikan. Selain itu, unit audit internal dapat mengadakan rapat khusus jika diperlukan untuk membahas masalah-masalah urgensi atau kompleks yang membutuhkan perhatian segera. Kemudian yang keempat, melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.
di mana unit audit internal bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan auditor eksternal yang ditunjuk oleh perusahaan untuk melakukan audit independen atas laporan keuangan. Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan oleh unit audit internal dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan oleh auditor eksternal dalam proses audit mereka. Selain itu, koordinasi juga membantu dalam menghindari tumpang tindih audit dan memastikan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Peran dan fungsi satuan kerja audit internal dalam sistem pengendalian. Audit internal memantau efektivitas pengendalian internal dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengembangkan kebijakan dan prosedur, di mana SKAI bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan dan prosedur yang sesuai untuk menjaga kontrol internal organisasi. Hal ini meliputi penetapan standar, prosedur operasional, dan pedoman bagi karyawan untuk memastikan bahwa operasi perusahaan berjalan dengan efisien dan sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku. Yang kedua, evaluasi risiko. SKAI melakukan evaluasi risiko untuk mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin dihadapi oleh organisasi. Ini melibatkan analisis risiko operasional, kepatuhan, dan keuangan untuk memahami dampaknya terhadap tujuan organisasi. Dengan pemahaman yang baik tentang risiko-risiko ini, SKAI dapat merancang kontrol internal yang tepat untuk mengelolanya. Yang ketiga, implementasi kontrol internal. Salah satu fungsi utama SKAI adalah mengimplementasikan kontrol internal yang efektif. Ini termasuk pengembangan dan penerapan prosedur kontrol yang dirancang untuk melindungi aset organisasi, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi, serta mencegah penipuan dan kesalahan. Yang berikutnya, nomor 4, pemantauan dan penilaian. SKAI secara teratur memantau mengevaluasi efektivitas kontrol internal yang ada. Ini dilakukan melalui audit internal dan pemantauan rutin proses bisnis untuk memastikan bahwa kontrol internal berfungsi sebagaimana mestinya. Evaluasi ini membantu mengidentifikasi kelemahan dalam sistem dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Yang kelima, pemberian rekomendasi. Berdasarkan hasil evaluasi dan audit, SKAI memberikan rekomendasi kepada manajemen tentang langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Rekomendasi ini dapat berupa perubahan dalam kebijakan dan prosedur, peningkatan kontrol internal, atau pelatihan tambahan bagi karyawan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya kontrol internal. Yang keenam, kepatuhan dan etika. SKAI memastikan bahwa organisasi mematuhi semua peraturan dan regulasi yang berlaku dalam menjalankan bisnisnya. Selain itu, SKAI juga bertanggung jawab untuk mempromosikan budaya etika yang kuat di dalam organisasi dengan memberikan pelatihan tentang standar perilaku yang dihadapkan dan mendorong laporan pelanggaran etika. Yang ketujuh, pelaporan. SKAI bertanggung jawab untuk menyusun laporan mengenai hasil audit dan evaluasi kontrol internal kepada manajemen dan dewan direksi. Laporan ini memberikan informasi tentang kinerja kontrol internal, temuan audit, rekomendasi perbaikan, dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi temuan tersebut. Definisi pencucian uang atau sering disebut dengan money laundering. Pencucian uang secara sederhana merupakan upaya menyembunyikan atau menyamarkan uang atau dana yang diperoleh dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana sehingga seolah-olah tampak menjadi harta kekayaan yang sah. Di Indonesia sendiri, tindak pidana ini diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
Adapun perbuatan-perbuatan yang menjadi tindak pidana pencucian uang menurut UU nomor 8 tahun 2010 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menempatkan atau mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Lalu yang kedua, yaitu menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Lalu definisi yang ketiga dari pencucian uang atau money laundry yaitu menerima, menguasai, penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Ada 3 langkah yang menjadi dasar operasional pencucian uang, yaitu yang pertama placement, yaitu merupakan tindakan awal dari pencucian uang, adalah placement atau penempatan uang, yakni proses masuknya uang tunai ke dalam sistem finansial. Pada tahapan ini, pergerakan uang sangat rawan untuk dideteksi, maka untuk menghindari terdeteksinya pola ini, cara yang biasa dilakukan adalah dengan memecah uang menjadi satuan yang lebih kecil agar tidak mudah dicurigai. Di samping itu, terdapat cara lain yaitu dengan menempatkan uang tersebut ke dalam instrumen penyimpanan uang yang berbeda-beda seperti cek dan deposito. Menyelundupkan uang atau harta hasil tindak pidana ke negara lain, melakukan penempatan secara elektronik, dan menggunakan beberapa pihak lain dalam melakukan transaksi. Yang kedua yaitu layering. Layering merupakan aktivitas yang dilakukan untuk menjauhkan uang yang diperoleh dari kejahatan tersebut. Cara yang biasa digunakan adalah dengan membeli aset, berinvestasi, atau dengan menyebar uang tersebut melalui pembukaan rekening bank di beberapa negara. Disinilah tempat suaka pajak atau tax havens memperlancar tindak pencucian uang. Definisi dari tax haven adalah wilayah tertentu yang menyediakan fasilitas penampungan atau investasi asing tanpa kewajiban membayar pajak. Adapun cara lain adalah transfer melalui kegiatan perbankan, lepas pantai atau offshore banking, serta transaksi menggunakan perusahaan boneka atau shell corporation. Lalu yang ketiga yaitu integration, yaitu merupakan upaya menggabungkan atau menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai jenis produk keuangan dan bentuk material lainnya. Dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Adapun cara yang biasa dilakukan adalah dengan melakukan investasi pada suatu kegiatan usaha, penjualan dan pembelian aset, serta pembiayaan korporasi. Dalam praktiknya, tindak kejahatan pencucian uang tidak selalu berjalan dengan bertahap, melainkan dengan saling menggabungkan tahapan kemudian melakukan tahapan-tahapan pencucian uang berulang-ulang kali, sehingga terjadi proses pencucian uang yang rumit dan melibatkan banyak pihak dan lembaga penyedia barang dan jasa, sehingga kegiatan pencucian uang atau money laundry merupakan salah satu kejahatan yang terorganisir dengan rapi. Fakta inilah yang menjadi alasan mengapa kejahatan ini tidak mudah ditangani. Oleh karena itu, peran penyedia jasa keuangan atau PJK maupun masyarakat sangat dibutuhkan dalam mencegah terjadi pencucian uang. Berikut ini peran PJK dan masyarakat yang bisa dilakukan. Dari peran penyedia jasa keuangan, yang pertama, menerapkan program anti pencucian uang dengan Customer Due Diligence atau CDD dan Enhanced Due Diligence atau EDD dalam penerimaan nasabah dimulai dari identifikasi, verifikasi, monitoring, serta profil nasabah dan pengkiniannya atau prinsip mengenali pengguna jasa. Lalu yang kedua ada melakukan pemantauan dan pengkinian data. Yang ketiga, memelihara data statistik atas rekening yang telah dilaporkan. Yang terakhir,
yaitu menyampaikan laporan transaksi keuangan tunai atau LTKT, laporan transaksi keuangan mencurigakan atau LKTM, laporan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri atau LTKL, kepada Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK. Lalu, yang bisa dilakukan oleh peran masyarakat nasabah BPJK yaitu yang pertama, wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh pihak pelapor dan sekurang-kurangnya memuat identitas dari sumber daya dan tujuan transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh pihak pelapor dan melampirkan dokumen pendukungnya. Dalam hal transaksi dilakukan untuk kepentingan pihak lain, setiap orang wajib memberikan informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi pihak lain tersebut. Transaksi pengiriman uang melalui sistem transfer wajib memberikan identitas dan informasi yang benar mengenai pengiriman asal, alamat pengiriman asal, penerima kiriman, jumlah uang, jenis mata uang, tanggal pengiriman uang, sumber dana, dan informasi lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib diberikan ke PJK. Lalu, tegas menolak untuk menyimpan dana orang lain pada rekening yang dimiliki tanpa kejelasan asal-usul sumber dana. Dan yang terakhir, tegas menolak dana yang tidak diketahui asal-usulnya. Peran masyarakat umum ada 5, yaitu yang pertama, tidak membeli harta yang tidak jelas status kepemilikannya. Yang kedua, tegas menolak pemberian sumbangan dana tanpa kejelasan peruntukannya. Yang ketiga, tegas menolak mendanai pembelian bahan kimia berbahaya yang diduga terkait kegiatan terorisme. Lalu yang keempat, tidak terlibat dalam pengumpulan dana oleh yayasan bagi kegiatan yang tidak berhubungan dengan fungsi yayasan tersebut. Yang kelima, tegas menolak membantu pendistribusian buku, artikel, tulisan yang isinya cenderung anarkis atau radikal. Anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Lembaga keuangan sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme, karena tersedia banyak pilihan transaksi bagi pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam upaya melancarkan tindak kejahatannya. Melalui berbagai pilihan transaksi tersebut, seperti transaksi pengiriman uang, lembaga keuangan menjadi pintu masuk harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana atau merupakan pendanaan kegiatan terorisme ke dalam sistem keuangan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelaku kejahatan. Misalnya, untuk pelaku pencucian uang, harta kekayaan tersebut dapat ditarik kembali sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah dan tidak lagi dapat dilacak asal-usulnya. Sedangkan untuk pelaku pendanaan terorisme, harta kekayaan tersebut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan terorisme. Seiring dengan perkembangan produk, model bisnis, dan teknologi informasi yang semakin kompleks, seluruh penyedia jasa keuangan di bawah pengawasan Bank Indonesia wajib menerapkan program APU dan PPT secara optimal dan efektif. Penerapan program APU dan PPT tidak saja penting untuk pemberantasan pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, melainkan juga untuk mendukung penerapan prinsip kehati-hatian yang dapat melindungi penyelenggara maupun pengguna jasa dari berbagai risiko yang mungkin timbul. APU PPT untuk mewujudkan visi SPI 2025. Sistem Pembayaran Indonesia atau SPI 2025 menjamin keseimbangan antara inovasi dengan integritas sistem pembayaran melalui penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, serta pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana visi 4 Blueprint SPI 2025, yaitu SPI 2025 menjamin keseimbangan antara inovasi dengan consumers protection, integritas dan stabilitas, serta persaingan usaha yang sehat melalui penerapan KYC and AML CFT, kewajiban keterbukaan data atau informasi atau bisnis publik, dan penerapan tech dan subtech dalam kewajiban pelaporan, regulasi, dan pengawasan. Publikasi Blueprint SPI 2025. Kebijakan dan analisis resiko. Framework APU PPT dibangun untuk mendukung pencapaian visi SPI 2025 serta mencegah aktivitas pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang menimbulkan berbagai resiko antara lain
Yang pertama, mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, mengurangi kredibilitas Indonesia di mata internasional, meningkatkan resiko investasi. Pendanaan tindak pidana terorisme merupakan salah satu bentuk ancaman bagi kedaulatan negara. Adapun capaian akhir dari implementasi APUPPT pada SPI adalah sebagai berikut. Yang pertama, integritas sistem keuangan Indonesia mendukung stabilitas perekonomian. Kredibilitas dan reputasi Indonesia meningkat di mata internasional dengan kepatuhan terhadap standar internasional. Yang ketiga, integritas sistem keuangan Indonesia mendukung iklim investasi. Dan yang terakhir, aksi teror dapat dimitigasi melalui pencegahan pendanaan terorisme. Sectoral Risk Assessment atau SRA, Bank Indonesia melakukan penilaian risiko tindak pidana pencucian uang atau TPPU, tindak pidana pendanaan terorisme atau TPPT, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal atau PPSPM pada sektor penyedia jasa pembayaran, lembaga selain bank dan kegiatan usaha penukaran valuta asing atau KUPVA, bukan bank. Penilaian dilakukan berdasarkan pengguna jasa, negara atau wilayah geografis, produk atau jasa, serta jalur atau jaringan transaksi. Penilaian risiko tersebut dituangkan dalam Sectoral Risk Assessment atau SRA yang mengacu pada National Risk Assessment atau NRA, TPPU, TPPT, dan PPSPM. Tujuan dari penyesuaian SRA antara lain, yang pertama, mengidentifikasi dan menganalisa faktor ancaman, kerentanan dan dampak pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Yang kedua, mengidentifikasi, menganalisa, dan mengevaluasi berbagai risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, mencakup pemetaan risiko berdasarkan profil pengguna jasa, perorangan dan badan usaha, wilayah, produk dan layanan, serta jalur atau jaringan transaksi atau delivery channel. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menganalisa ancaman pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang baru muncul dan atau berkembang atau emerging threat. Serta yang keempat, merumuskan langkah-langkah strategi mitigasi risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Kebijakan APUPPT yaitu sebagai lembaga pengawas dan pengatur atau LPP, Bank Indonesia telah mengeluarkan berbagai ketentuan dan pedoman terkait APUPPT. Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tentang penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran selain bank dan penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank, atau selanjutnya disebut PBI APUPPT. Ketentuan dalam PBI APUPPT ini berlaku sejak September 2017 dan bagi PJSP selain bank serta penyelenggara KUPVA bukan bank dalam PBI tersebut telah diatur kewajiban penerapan APUPPT oleh penyelenggara KUPVA bukan bank dan PJSP selain bank yang meliputi yang pertama, tugas dan tanggung jawab direksi dan pengawasan aktif Dewan Komisaris. Yang kedua, kebijakan prosedur tertulis. Yang ketiga, proses manajemen resiko. Yang keempat, manajemen sumber daya manusia. Dan yang kelima, sistem pengendalian internal. Dalam menyusun PBI APUPPT, BI mengadopsi berbagai ketentuan antara lain ada 3 hal, FATF 40 Recommendation. Yang kedua, UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu UU TPPU. Yang ketiga, UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme atau UU TPPT. PBI APUPPT. Selain menerbitkan PBI APUPPT, Bank Indonesia juga menerbitkan PBI lainnya yang mengacu pada PBI APUPPT antara lain PBI nomor 14/234 PBI 2012 tentang transfer dana. Yang kedua, PBI nomor 18/20 PBI 2016 tentang kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank.
Reformasi pengaturan sistem pembayaran sebagai bagian dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 turut mengatur kewajiban APU PPT bagi PJP lembaga selain bank dan KUPVA bukan bank melalui penerbitan beberapa PBI sebagai berikut. Yang pertama PBI nomor 22, 23 PBI 2020 tentang sistem pembayaran. Yang kedua PBI nomor 236 PBI 2021 tentang penyedia jasa pembayaran. Yang ketiga PBI nomor 2374 PBI 2021 tentang penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran. Bank Indonesia juga menerbitkan pedoman teknis turunan dari PBI APU PPT antara lain yang pertama, pedoman penerapan APU PPT berbasis resiko atau risk-based approach. Yang kedua, pedoman prinsip mengenai pengguna jasa atau customer due diligence bagi PJSP selain bank dan KUPVA bukan bank. Yang ketiga, pedoman pelaksanaan pemblokiran secara serta-merta atas dana milik orang atau korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris atau DTTOT. Yang keempat, pedoman pelaksanaan pemblokiran secara serta-merta atas dana milik orang atau korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Dalam rangka mengoptimalkan upaya mitigasi TPPU, TPPT, dan PPSPM, Bank Indonesia telah menyusun kajian tipologi kasus TPPU, TPPT, dan PPSPM bagi PJP lembaga selain bank dan KUPVA bukan bank. Kajian ini diharapkan dapat meningkatkan awareness dan menjadi paduan bagi PJP lembaga selain bank, KUPVA bukan bank, aparat penegak hukum atau APH, dan otoritas terkait untuk mengidentifikasi topologi yang dilakukan oleh pelaku dalam rangka mitigasi praktik pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Pedoman teknis APU PPT yaitu sesuai dengan rekomendasi 1 FATF bahwa penyelenggara wajib mengidentifikasi dan memahami resiko pencucian uang dan pendanaan terorisme mencakup aspek wilayah geografi, profil nasabah atau customer, produk dan layanan, serta jaringan transaksi atau delivery channel, serta mengacu pada PBI APU PPT Risk-Based Approach atau RBA digunakan untuk meningkatkan kualitas pengawasan dalam rangka mencegah disalahgunakannya PJSP selain bank dan KUPVA bukan bank sebagai media pencucian uang dan atau pendanaan terorisme. NRA dan SRA menjadi acuan dalam penerapan APU PPT berbasis resiko atau RBA. Penerapan APU PPT berbasis resiko atau RBA meliputi yang pertama pengawasan off-site dan on-site berbasis resiko dengan risk ranking tools pengawasan serta kertas kerja risk-based approach. Yang kedua, penyelenggara menggunakan RBA APU PPT untuk melakukan asesmen resiko dan operasional. Pedoman prinsip mengenai pengguna jasa atau customer due diligence bagi PJSP selain bank dan KUPVA bukan bank. Tata cara dan mekanisme penerapan customer due diligence atau CDD secara umum telah diatur dalam PBI APU PPT. Untuk memudahkan penyelenggara dalam memenuhi dan melaksanakan CDD sebagaimana diamanatkan dalam PBI APU PPT, Bank Indonesia menerbitkan pedoman prinsip mengenai pengguna jasa bagi PJSP selain bank dan KUPVA bukan bank. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian penting dalam pedoman CDD dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, pedoman CDD merupakan acuan yang harus diperhatikan oleh penyelenggara dalam menerapkan proses CDD bagi calon pengguna jasa, serta beneficial owner, baik secara konvensional maupun CDD secara elektronik atau e-CDD. Penerapan e-CDD sama dengan penerapan CDD konvensional, yaitu CDD sederhana, CDD standar, dan enhanced due diligence atau EDD, dengan melakukan 4 tahapan yaitu identifikasi, verifikasi, pemantauan secara berkesinambungan atau ongoing due diligence, serta memahami maksud dan tujuan hubungan usaha. Yang ketiga, bagi penyelenggara yang menerapkan e-CDD, secara prinsip harus tetap memenuhi aturan mengenai penerapan CDD yang telah diatur di PBI APU PPT, termasuk menerapkan e-CDD terhadap beneficial owner. Dalam hal penyelenggara melakukan salah satu proses e-CDD, maka melaksanakan
Pelaksanaan proses tersebut dilakukan dengan memperhatikan pelaksanaan proses ECDD yang dicantumkan dalam pedoman ini. Keanggotaan dan kerjasama. BI terus memperluas kerjasama APU-PPT dengan otoritas terkait, baik nasional maupun internasional dalam rangka memperkuat implementasi APU-PPT. Yang pertama itu ada kerjasama nasional. Bank Indonesia senantiasa secara aktif dan berkesinambungan melakukan koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Otoritas Jasa Keuangan yaitu OJK, Kepolisian Republik Indonesia atau Polri, Badan Narkotika Nasional yaitu BNN, Kementerian Keuangan dan instansi terkait lainnya untuk mewujudkan rezim APU dan PPT yang lebih optimal. Yang kedua yaitu kerjasama internasional. Bank Indonesia aktif menjalin kerjasama dengan Bank Negara Malaysia atau BNM, lalu Bangko Sentral Pilipinas atau BSP, Bank of Thailand atau BOT, ada juga Brunei Darussalam Central Bank atau BDCB, dan ada Central Bank of United Arab Emirates atau CBUAA. Monetary Authority of Singapore atau MAS, serta lembaga internasional lainnya. B terus berupaya memperluas kerja sama APU PPT dengan otoritas luar negeri lainnya. Edukasi dan kampanye. Himbauan penguatan APU PPT sebagai dampak COVID-19 pada bulan Mei 2020, FATF telah mengeluarkan himbauan terkait tantangan, kebijakan, dan tindakan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi ancaman TPPU dan TPPT dalam masa pandemi COVID-19 yang tertuang di dalam COVID-19 Related Money Laundering and Terrorist Financing Risk and Policy Responses. Inti dari himbauan tersebut antara lain ada 3, yaitu yang pertama, perlunya koordinasi domestik dan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan pelaku industri mengenai dampak dari pandemi COVID-19 terhadap program APU-PPT. Lalu yang kedua, mengajak pelaku industri untuk melakukan pendekatan berbagai resiko dalam mengenal pengguna jasa atau pelanggan. Yang ketiga yaitu melakukan sistem pembayaran berbasis elektronik dan digital. Bank Indonesia juga telah menyampaikan himbauan terhadap tersebut kepada seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran selain bank, yaitu PJS, PSB, dan kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank, yaitu KUPVABP, agar tetap waspada dalam masa pandemi COVID-19. Himbauan dari Bank Indonesia berisi yang pertama, awareness memahami resiko TPPU dan TPPT sebagai dampak dari COVID-19 terhadap usaha penyelenggara tersebut. Yang kedua, adapt melakukan assessment dalam dampak dari COVID-19 terhadap kebijakan APU PPT penyelenggara sesuai dengan rekomendasi FATF, seperti perluasan pembayaran berbasis digital dan pemberlakuan prinsip mengenai pengguna jasa atau pelanggan yang berbasis elektronik. Action, yaitu melakukan pendekatan berbasis resiko dalam melakukan kebijakan APU dan PPT, melakukan koordinasi dengan aparat terkait, serta pengawas Bank Indonesia. Dari PPT yang sudah kami jelaskan, kita ada 4 referensi dari Delta Dunia, Gramedia, dan Sikapi Uangmu, dan juga dari website BI. Itulah pemaparan materi Satuan Kerja Audit Internal dan Program Anti Pencucian Uang dari kelompok 1. Saya Stefani Paulina dan teman saya Feni Novitasari pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih.